usulin kemarin itu loh, Pak. Ya, judulnya apa? Sebentar, Pak, saya buka. Ini kita juga karena kurang familiar karena tidak head to head langsung gitu ya. Ya jadi komunikasinya memang sebatas kita menyelesaikan entah itu Ayo Project ataupun juga dalam ranah PKM ya, kreativitas mahasiswa. Nah, kemarin-kemarin juga itu informasi banyak sekali sosialisasinya. Ya memang susah kalau memang dalam satu kelompok ya tidak ada yang anggaplah itu waktunya mungkin agak sedikit untuk diajak diskusi. Nah, itu hal-hal seperti itu memang balik-balik lagi tetap ada motornya, maksudnya itu dari kawan-kawan di sini tetap ada yang menggerakkan, kalaupun itu memang entah saya yang digangguin ataupun kakak pembimbingnya nggak ada masalah juga kayak gitu. Tapi kalau ketika sudah memang fix itu disampaikan di grup, nah tolong kawan-kawan yang di grup itu juga ataupun kawan-kawan yang di kelompok itu harus intens juga untuk menyikapi. Jadi memang dilema juga ini, kita ada beberapa dosen juga ngobrolin mengenai keaktifan mahasiswanya gitu ya. Tapi memang Ayo Project ini kalau di perguruan tinggi lain itu bisa disebut juga mereka KKN atau apa ya, mereka seperti itu. Ya tujuannya baik sih sebenarnya, bagaimana koordinasi, kolaborasi, nah demikian. So, judulnya apa? Yang kontak dengan saya kemarin-kemarin itu siapa tuh? Leoni atau Febri? Leoni, Pak. Saya kakak pendampingnya. Oh ini yang kakak pendamping ya? Iya, Pak. Wah, luar biasa. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Jadi kakak pendamping ini kalau menurut saya ya sudah luar biasa lah ya. Jadi adik-adiknya mungkin belum mengerti paham maksud dari Ayo Project ataupun PKM ini gitu. Ya mohon pendampingannya ya, di grup tuh udah saya lihat udah bagus beberapa rekan-rekan mahasiswa sebagai kakak pendamping. Ya karena pandemi ini kita masih belum bisa full offline gitu ya. Jadi nanti ini nih kita mau isi dulu temanya apa, terus skema atau apa skema ya, skemanya apa, judulnya apa spesifik. Nah kalaupun ada mitranya siapa. Nah untuk siang hari ini sebenarnya Jadi apa? gini, Pak. Gimana? Kalau untuk tema, kami kemarin udah sepakat buat ngambil tema tentang pengabdian masyarakat, Pak. Oke, lanjut. Nah, kegiatan yang akan kami lakuin itu, Pak, kami bakal bagi-bagi hand sanitizer ke kalangan anak sekolah gitu, Pak, dari tingkat SD tapi. Oke. Nah, judulnya kan saya kan kemarin udah ngajuin ke Bapak kan tentang program kreativitas kepedulian mahasiswa dalam pembagian hand sanitizer dalam rangka membantu masyarakat sekitar untuk pencegahan penularan COVID-19 di kalangan siswa atau siswi sekolah dasar. Nah, tapi kan Bapak kemarin udah ngasih saran, kata Bapak diganti lebih singkat dan jelas. Kata Bapak kan kemarin mengedukasikan dan pendampingan pencegahan COVID-19 untuk siswa dan siswi sekolah dasar. Nah, tapi buat sekolah dasarnya itu Pak, SD-nya belum kami tentuin, Pak. Soalnya masih bingung gitu, Pak. Kita tuh rencananya Pak mau ngambil SD-nya itu yang ada di Palembang. Soalnya
Saya nggak bisa Pak nentuin SD yang di Palembang, soalnya saya dari luar kota. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Palembang tuh kayak Putri, Iqbal, sama Juanda itu Pak, mereka masih rundingan buat sekolah yang mau diambil. Itu Pak. Oke. Nanti saya sama Theo tinggal mengikuti mereka, soalnya kami berdua itu dari luar kota. Waduh, memang challenge-nya luar biasa nih. Apa? Eh, temanya pengabdian masyarakat. Skemanya ya skema edukasi ataupun dalam hal pengabdian. Juga. Nah, ini apa? Jadi kalau membuat judul PKM itu kreativitas mahasiswa nggak usah panjang-panjang kayak gitu. Nggak usah panjang-panjang ya. Jadi apa usahakan memang membuat judul itu singkat tapi juga sudah mencerminkan kegiatannya. Jadi kalau edukasi dan pendampingan dalam pencegahan COVID-19 kayak gitu. Nah, misalkan di sini sudah ada apa? Mitra sekolah dasar X Palembang. Nah, jadi ini aja cukup nih kayak gini judul. Nggak tahu dari kakak pendampingnya Febriani gimana? Menurut aku udah sih Pak, mungkin di fix in lagi sekolah dasar yang mau dijadiin mitra. Soalnya kan Oke. judul itu harus ada nama sekolahnya gitu untuk di store. Oke, apa ini bisa juga nama tempat studi kasus ataupun ya mitra aja lah ya, mitra sekolah dasar gitu ya. Nah, mitranya ini cocok ya sekolah dasar gitu ya. Nah, jadi apa kalau kita di area yang di Palembang tadi siapa aja? Iqbal dengan Iqbal, Putri, sama Juanda Pak. Tapi Juanda lagi ada halangan jadi dia nggak bisa hadir. halangan. Oh, oke. Iqbal dengan Putri ada opsi tidak kira-kira yang kita nanti bisa suratin untuk sekolah tersebut atau bisa juga balik lagi ke masa lalunya. Misalkan Iqbal sekolah dasarnya di mana, Putri sekolah dasarnya di mana. Nah, pilih aja yang mana kayak gitu. Jadi sekalian apa? Kalau rencana yang kemarin sih Pak, Putri sama Iqbal sama Juanda itu mau kayak lokasinya tuh yang kayak di tengah-tengah dari rumah kita, jadi nggak ada yang kejauhan, nggak ada yang kedekatan juga gitu, kayak netral, ambil sekolah yang di tengah-tengah gitu. Agree? Gak apa-apa, gak ada majalah. Setuju. So, sudah ada belum poin apa titiknya di mana? Belum sih Pak, belum tahu yang mana yang mau di fixnya di mana gitu. Oke, saya sarankan juga ya untuk sekolah dasarnya itu juga pastikan juga itu nanti bisa koordinasi dengan pihak guru ataupun kepala sekolah yang terkait dengan pimpinan pengelola sekolah dasar itu bahwasanya kita cukup sekolah dasarnya itu tidak seluruh kelas ya. Jadi satu kelas saja sebagai sampel kayak gitu supaya nanti tidak kebanyakan juga ngeluarin pendanaannya. Jadi boleh kayak gitu nggak masalah. Tinggal dokumentasinya saja jangan lupa untuk foto dan videonya. Nah, balik-balik lagi sekolah dasarnya ini kira-kira omongan Putri tadi di tengah-tengah. Jadi kita nggak usah jauh. Ya, kalau saya sendiri kan nggak paham ya Putri tinggal di mana, Iqbal tinggal di mana, Leoni nan jauh di sana seperti itu. So, kalau kita ngomong mengenai titik ataupun sekolah itu sendiri ya apa kalau belum dikomunikasikan hal demikian itu juga susah juga kita. Nah, balik-balik lagi itu kalau misalkan di area dekat kampus kita ya di UKMC ini bisa Kak kalau misalkan kita ada apa di mana tuh yang di depan tuh? Maaf Pak, Hmm? kalau kata saya sih Pak, kayak lebih baik tuh Pak, kita ngambil SD yang alumni kita gitu, dari alumni, misalnya dari ambil SD dari alumni Putri dulu atau Iqbal dulu atau Juanda dulu Pak.
Iya. Soalnya kan nanti Pak lebih enak, lebih mudah mengenal gurunya Pak. Ya, flashback lagi ya. Jadi apa, temu alumni lah ya, temu kangen gitu. Ya, boleh. Itu jauh lebih apa? Iya Pak, jadi kayak lebih enak ngobrol sama gurunya. Uh, Putri sekolah dasarnya di mana? Atau langsung lompat ke perguruan tinggi? Sekolah dasarnya di mana Putri? Saya di Safris 2 sama Jakarta Pak. Nah, kan nggak mungkin kita fly ke Jakarta ya, walaupun nggak Tapi siaran. yang kalau SD-nya yang di Palembang itu di Safris 2 sama Maranatha. Palingnya Maranatha deh kalau mau. Iya nggak majalah. Gimana Iqbal? Iya. Soalnya Maranatha masih ada saudara di sana. Nah, kita udah ketemu tuh titiknya. Jadi akan jauh Itu lebih. lebih mudah nggak sih Pak? Ah? Gimana? Lebih baik ambil yang SD-nya Putri. Lebih baik ngambil yang SD Putri dulu nggak sih Pak? Ya betul. Kan kata Putri tadi dia ada kenalan juga. Ya, jadi akan jauh lebih baik kalau mitra itu pertama ada narah hubungnya gitu kan. Jadi kalau memang di situ ada apa penghubungnya, misalkan tadi kata Putri tadi kalau Putri tidak berkeberatan, nah di sekolah itu saja apa tadi Maranatha ya, Maranatha nih mohon maaf nih saya nggak paham nih, atau nanti searching di Google saja ataupun nanti informasikan ke saya alamatnya seperti itu. Nah iya SD Maranatha. Oke ya, sekolah dasar. Biar nggak salah saya. Maranatha Palembang. Itu bukan yang di ini ya, veteran, bukan ya? Bukan ya? Putri? Iya Pak. Bukan yang di veteran, bukan ya? Yang veteran? Betul ya, veteran. Oh, pantes. Iya, yang itu kan adanya juga kan Pak? Oke. Udahlah. Deal ya. Udah. Nggak mau nunggu yang lain dulu nih Pak. Kayak Juanda kayak gitu. Soalnya kan yang bakal pergi nanti saya sama Iqbal sama Juanda. Gini loh. Kalau menurut saya, gimana? Monggo Iqbal. Boleh aja sih Pak, nggak apa-apa, ikut aja. Nah kan Iqbal kan asik tuh, follow aja pokoknya. Ya pokoknya apa ini kalau menurut saya jadi ada sisi edukasinya. Jadi siapkan saja materi di mana sisi edukasi dalam sisi pencegahan COVID-19 ini terhadap siswa SD, sekolah dasar. Sekolah dasarnya juga nanti mungkin kita lebih menspesifikasikan kelas 1, kelas 2, kelas 3 mana yang lebih relevan ataupun mungkin SD Maranatha kelas 6 lah ya, mungkin yang bisa diajak bicara gitu. Kayak gitu. Pak itu sekelasnya dikit loh Pak, nggak mau ngambil dari kelas 5 atau kelas 4, kelas 4, 3, 4, 5, 6 sih Pak menurut Putri. Soalnya per kelasnya itu satu orang 5, bisanya isi 5 atau 6 orang Pak. Oke, tandanya kita bisa apa? Bisa kelasnya custom aja lah ngomongnya ya, custom ya. Kayak gitu. Gitu aja nanti kita lihat situasi kondisinya seperti itu ya. Nah, jadi materi untuk mengedukasi ini yang seperti apa? Jadi misalkan nanti bukan saja kita membagikan itu hand sanitizer-nya itu, jadi memang kita bagaimana cara menggunakannya ataupun cara mencuci tangan juga ataupun cara apa hal-hal yang memang untuk berkomunikasi untuk menjaga jarak ya. Jadi hal-hal seperti itu yang sifatnya memang kita mengedukasi siswa tersebut. Ya, kalau kita ngomong secara rasional saja, siswa SD kelas 1, siswa SD kelas 2, kelas 3 mungkin ya secara psikologis untuk kita apa mengedukasi mereka ini ya kecuali memang ada sisi orang PGSD di sini. Di sini ada orang PGSD nggak? Iqbal prodinya apa? Teknik industri Pak. Industri. Putri? Teknik industri Pak. Apa Pak di mana? Nah, itu apa yang dibuat? Putri prodinya apa? Putri prodinya apa?
Saya manajemen, Pak. Manajemen. Leoni? Akuntansi, Pak. Nah, kan ada nggak temennya yang orang PGSD? Keguruan, guruan. Sebentar, Pak. Kalau misalkan ada Sebentar, Pak, saya cek. ya, pokoknya kalau ada kan enak tuh, ada kita bisa menyampaikan metodologinya ataupun metodenya. Kayak gitu dalam sisi menyampaikan eh, dalam ruang lingkup ranah pengedukasian dalam penggunaan beberapa tools ya untuk entah itu kebersihan lah seperti itu ataupun dalam hal sisi pencegahan COVID-19 tadi. Udah kayak gitu doang. Kesimpulannya jadi kita udah dapat judulnya, udah dapat tempatnya, dan ataupun mitranya ya. Kalaupun nanti kita mengetahui beberapa sisi dari metode pengajarannya ataupun penyampaiannya dalam sisi PGSD ya mungkin mereka bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang terkait dengan materi tapi si audiensnya ini PAUD ya, pendidikan anak di bawah umur ataupun apalah seperti itu. Nah hal-hal demikian itu gimana Leoni? Ada salah satu teman kita, Pak, yang dari PGSD, Pak. Ada salah satu teman kita yang dari PGSD, Pak, si Theodosia, Pak. Tapi dia lagi nggak bisa join, Pak. Ya nggak apa-apa. Ini apa yang itu saya sampaikan. Mungkin dari sisi PGSD itu dia ada metodologi ataupun metode yang terkait dengan bagaimana metode pengajaran untuk menaungi siswa yang kelasnya itu tarafnya itu sekolah dasar seperti itu. Tentunya kan cara penyampaian kita untuk sekolah dasar SMP, SMA ataupun perguruan tinggi ataupun juga pasca sarjana tentunya dalam sisi penyampaian suatu materi itu berbeda-beda caranya secara psikologis. Nah, itu yang mungkin menjadi tanda tanyanya untuk diterapkannya sehingga nanti kita bukan saja membagikan tools untuk kebersihan tadi, entah itu hand sanitizer-nya ataupun yang lainnya seperti itu ya. Tapi ada sisi memang mengedukasi itu bagaimana memperlihatkan ataupun membuat slide-nya ataupun videonya untuk mereka juga mengcapture itu sebagai ruang lingkup edukasi dan kalian pun nanti dalam ruang lingkup melaksanakan jangan lupa untuk mendokumentasikan dalam sisi gambar ataupun juga video seperti itu. So, any question more? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang perlu didiskusikan, Leoni? Ataupun kakak pendamping, Febriani? Jadi gini, Pak. Kan kita itu kan, Pak, rencananya mau bagi-bagikan hand sanitizer ya, Pak, ya ke anak sekolahan gitu, Pak. Nah, tapi di sini kami belum tahu, Pak. Ini kami mau buat sendiri hand sanitizer-nya atau mau beli langsung. Oke. Gitu, Pak. Jadi makanya jangan ngomong membagi-bagikan. Karena kalau sifatnya membagi-bagikan itu tentunya kan kita nggak cukup satu dus ya kayak gitu ya nanti ya. Entah itu masker ataupun juga hand sanitizer itu sendiri ya. Nah, jadi saya minta itu bukan ranah membagi-bagikan. Tapi itu bagaimana kita mencontohkan, mengedukasi ini si anak. Jadi kalaupun nanti ada materialnya, objeknya, itu mereka dikasih itu untuk mencontohkan. Nah, ini dibawa pulang kayak gitu. Ya, kalaupun nanti bagaimana dalam ruang lingkup pengadaan itu apakah lebih murah diproduksi sendiri? Tapi ingat kalau diproduksi sendiri kita mohon maaf lahir batin kita nggak ada dalam sisi quality control ataupun juga dalam hal kehigienisan itu produk ya. Jadi mungkin hal-hal demikian itu ya lebih aman kita itu memang sifatnya yang sudah siap dibagikan. Itu kalau menurut saya seperti itu. Kalau membuat sendiri ya itu tentunya hal-hal demikian itu
pertama memang akan banyak waktu lagi, ataupun juga nanti akan lebih, ini kan dalam sisi judulnya kan kita ada sisi mengedukasi dan pendampingan saja, kecuali kalau kita sudah membuat sendiri ceritanya udah lain tuh nanti. Kita juga bisa memasarkan itu produk kayak gitu ya. Tapi tentunya balik-balik lagi tidak lepas dari ranah quality control ataupun memvalidasi itu produk apakah bisa disebarkan atau tidak. Demikian Leoni. Gimana penjelasan saya? Menjawab nggak ya? Respon Leoni? Semuanya bisa on cam dulu nggak ya? Maaf Pak, sinyal saya jelek dari tadi patah-patah Pak. Mati lampu. Ya. Maksud saya ini saya respon tadi nggak ngerespon. Gimana Leoni? Saya ulangi lagi. Jadi nggak perlu untuk membuat dari awal. Jadi terlepas itu masalah kualitas dari produk apa yang dibuat itu nanti maknanya berbeda nanti. Seperti itu dengan judulnya. Gimana? Leoni, Putri, Iqbal? Berarti kayak cuman kasih penjelasan gitu. Iya, kasih penjelasan, tapi juga ada objeknya. Berarti ini Pak fokusnya itu bukan ke bagi-bagi ya Pak, tapi kayak lebih ke edukasi, lebih ngejelasin buat apa. Agree, setuju saya. Nah, kan tadi kata Pak kan kayak ngasih contoh tuh kan Pak, gini loh kalau gini-gini tuh kalau dalam pakai hand sanitizer tuh gini. Terus kata Bapak tadi kan ini boleh dibawa pulang. Nah, itu untuk persediaan kaminya tuh Pak lebih baik kami buat atau kami beli Pak? Oh ya memang ini sinyalnya patah-patah ya, jadi terputus-putus penyampaian saya. Dibeli aja, karena kalau dibuat sendiri dalam sisi hasilnya itu kan masalah kualitasnya itu nanti kita tidak bisa ini aman atau tidak, seperti itu loh. Kalau menurut saya ya, karena ini kan ranahnya kesehatan gitu ya, jangan sampai kita menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau membeli, cari yang memang komposisinya itu irit kayak gitu. Jadi bukan membagi-bagikan. Jadi kalaupun ada itu nanti berapa pack kayak gitu. Nah itulah yang menjadi siapa yang berani nih maju kasih. Nah itu boleh dibawa pulang. Nah nanti juga mungkin ya makanya jangan banyakkan untuk produksinya, tapi Anda bawa situ tuh dalam sisi mensosialisasikan ataupun mengedukasi. Nah, itu yang lebih diutamakan seperti itu. Kalau menurut saya demikian. Tapi ini lebih ranahnya itu ke karena ini kayaknya ada yang Kak Febrinya mungkin bisa menyampaikan nih. Ada yang kayaknya gagal fokus ataupun juga mungkin saya yang tidak fokus. Jadi ranahnya Ayo Project dengan kreativitas mahasiswa itu sangat berbeda. Yang kreativitas mahasiswa yang di plot di Belmawa yang dibiayai oleh Kemendikbud itu beda. Nah makanya saya juga nggak tahu nih Leoni, Putri, Iqbal itu sebenarnya mau ranahnya di mana untuk apa kegiatannya itu, ke Ayo Project atau yang kreativitas mahasiswa yang dibiayai oleh Kemendikbud apa kayak gitu. Halo, gimana respon? Kak Febrinya mungkin bisa ngerespon statement saya mungkin. Gini Pak, mungkin aku kurang ngerti kalau pengabdian masyarakat. Kemarin aku ada aku PKM-nya kewirausahaan. Waktu itu kebetulan didanai oleh Dikti Pak. Nah itu kami merencanakan tentang pembuatan lilin aromaterapi dengan bahan dasar daun kemangi dan kayu putih. Nah itu didanai sekitar 8 juta Pak. Nah itu kami membuat lilinnya. Jadi kalau pengabdian masyarakat ini
mungkin lebih edukasi kepada mitra itu. Nah, jangan lupa untuk mitra itu nanti ada surat kerjasamanya, nanti minta tanda tangan oleh mitranya. Nah, berhubung Putri itu kan kayak keluarga masih, jadi lebih mudah untuk tanda tangan mitra. Nah, itu. Terus yang untuk edukasi, nah bisa ditambahin tuh kayak edukasi itu kalian nih buat video dulu atau PPT gitu menjelaskan tentang gimana sih cara menghindari pencegahan COVID-19 itu gimana. Nah, terus nanti boleh kalian praktekin nih jaga jarak itu 1 meter atau kalian bawa penggaris 1 meter yang kayak bisa bisa nih bisa dilihat nih contohnya ini yang seperti 1 meter kita harus menjaga jarak. Contohin cara mencuci tangan yang baik itu gimana, memakai masker yang benar itu gimana, yang salah itu gimana, biar mereka lebih tahu gitu Kak. Kayak mereka semuanya sudah paham Kak. Ini bagaimana cara ini 3M yang benar. Mungkin lebih ke video aja yang menarik biar anak-anak juga nggak bosan Pak menontonnya. Oke ya. Jadi sebenarnya kalian itu ya kita nih susah juga. Kak Febri ya, ini adik-adik tingkatnya ini kalau kita karena memang ya saya itu enakan mengkambing hitamkan COVID-19 aja lah ya si virus ini. Jadi masalah koordinasi komunikasi ini yang menjadi masalah itu kalau saya lihat. Nah sebenarnya kalian mendapat kakak pendamping yang luar binasa kalau menurut saya. Karena memang dari experience-nya itu ya yang itu sebenarnya sangat bagus. Sebenarnya kalau sudah tahu kakak pendampingnya itu dia yang kewirausahaan, take it, itu temanya yang harusnya. Cuma saya juga sebagai dosen pendamping nggak bisa juga maksain. Nah gitu apa Kak Febrinya. Itu jadi masalah saya juga. Tiap-tiap kelompok ini ya mereka harus open mind terlebih dahulu dan menyadari dulu mana yang menjadi fokus mereka. Walaupun memang kakak pendampingnya juga punya pengalaman yang baik gitu ya, memang sebenarnya harusnya dicontoh saja, cuma kalau mereka mau ngambil jalur sendiri ya kita juga nggak bisa maksain juga itu masalahnya. Nah, itu yang saya juga agak bingung tuh sebenarnya. Apalagi Kak Febrinya kemarin yang sosialisasi itu Febri yang ngasih penjelasan ya? Penjelasan apa Pak? Yang ada kemarin dari UKMC yang pakai Zoom apa tuh? Oh yang ada materi dan itu linknya ya Pak? Ya pokoknya dari mahasiswa yang sudah pernah dapat itu memberikan penjelasan kayak gitu. Ya Febri Nah, bukan. itu ketua saya Pak itu. Nah, Ketua saya Pak ada. tapi kan kalau pengalaman Kak Febrinya dengan ketuanya itu memang komunikasinya intens ya. Ya Pak. Nah, itulah bedanya. Kita nggak bisa juga maksain rekan-rekan mahasiswa ini yang adik tingkat ini kalau kita mau karena dalam sisi komunikasi itu mohon maaf saya bilang mungkin banyakkan loss-nya gitu dibanding intensnya. Dibanding connect-nya itu lebih banyak loss-nya. Bener nggak Leoni ya? Apalagi Leoni di luar kota juga ya bisa gabung juga ya masih bagus ya, ada bagusnya. Tapi ada kawan-kawan yang mungkin punya aktivitas lain nggak bisa di cut off. Ya kita mau ngomong apa juga kayak gitu. Nah Leoni udah 2 akun nih masuk nih. Ya sebenarnya ya karena juga masalah waktu kita juga nggak bisa mau ngambil experience-nya ataupun juga sebenarnya kalau memang kesadaran mahasiswa melihat pengalaman kakak tingkatnya sebenarnya follow aja tema kakak tingkatnya tapi balik-balik lagi ada hal-hal yang kemarin memang saya baca juga yang sifatnya membuat makanan atau apa kayaknya itu lebih gampang di reject lah ataupun apalah proposalnya di Belmawa itu seperti itu ya. Nah, kalau saya sih sebenarnya punya tim sendiri dari kakak tingkatnya semester 6 tapi nggak tahu ini nanti proposalnya bisa dia posting atau tidak. Tapi masalah itu ke riset ya, PKM riset kayak gitu. Nah, ini masih on progress kayak gitu. Ya, tapi balik-balik lagi itu hari ini yang kita bisa obrolin demikian.
Gimana nih pandangan Kak Febrinya nih? Ada lagi Gini Pak, mungkin nanti aku share aja. Karena 2 tahun lalu itu ada PKM pengabdian masyarakat yang dari UKMC itu ada yang lolos juga. Mungkin saya share proposalnya biar mereka lebih ngerti gimana untuk pengabdian masyarakat itu. Mereka waktu itu kakak tingkat itu lagi membuat edukasi tentang membuat sabun cuci piring untuk masyarakat sekitar TPA, Pak. Mungkin saya akan share aja. Mungkin mereka bisa baca-baca bagaimana sih benernya, yang gimana untuk pengabdian masyarakatnya arahnya. Kalau seperti itu sih ngerti saya arahnya. Mau kita ATM-kan ya. Jadi diamati, ditiru, nanti dokumennya dimodifikasi. Jadi ini sebenarnya cuci piring kan dengan hand sanitizer ini kan seperti itu ada mirip-miripnya. Ini apa untuk mencuci objeknya piring ataupun apalah kayak gitu ya. Nah, sekarang untuk membasuh tangan kayak gitu. Nah, tapi kita mitranya kita ajak untuk berdikari sendiri, membuat sendiri. Nah, itu mungkin bisa kita customize, tapi memang nggak bisa untuk sekolah SD. Yang mungkin yang bisa masuk akal itu memang SD apa SMP ataupun SMA. Ya memang mereka diajak untuk bermain hal-hal demikian, cairan demikian. Ya kalau saya kan juga ada apa pengabdian masyarakat yang main-main ke situ karena dengan apa dosen industri kayak gitu, teknik industri. Nah, jadi ini saya Oke, jadi balik-balik lagi saya bilang apa itu bisa, tapi tentunya mitranya akan ganti tapi yang lebih rasional karena benar itu mau membuat apa medianya itu sendiri, membuat medianya. Jadi ada pembelajarannya itu bukan saja mengedukasi tapi mendampingi untuk membuat objek seperti cairan pembersih tangan tadi untuk dalam sisi penjagaan COVID-19. Nah, itu boleh seperti itu. Ada kaitannya, tapi memang kalau kita ngomong kesempatannya ataupun opportunity untuk dibiayai oleh Kemendikbud mungkin agak apa tipis kayak gitu ya. Kecuali kita memiliki hal yang kreativitas, mungkin kita ambil pengalamannya punya Kak Febri. Jadi hand sanitizer-nya ini memiliki aromaterapi ataupun aroma-aroma lain yang memang misalkan kalau saya mungkin pencinta kopi ya aromanya kopi kayak gitu. Nah, itu mungkin menjadi apa? Hal-hal yang anti mainstream kayak gitu. Nah, itu nggak ada masalah tuh kalau misalkan jadi selain dia untuk pembersih ataupun mencegah dari COVID-19 tadi, tapi juga dia bisa memberikan suatu aroma tersendiri yang memang boleh kita katakan ya anti mainstream, ya bukan saja mungkin kopi, mungkin bisa juga jeruk karena itu kan belum ada nih. Kita kalau kita cium aromanya hand sanitizer ini ya sepengetahuan saya belum banyak yang sifatnya apa custom gitu ya, apa aromanya seperti itu. Demikian Kak Febri ya, penjelasan saya. Gimana? Kalau mau ditiru mungkin apa dari hasil yang PKM-nya yang nanti mau di-share ke adik-adiknya ini. Gimana Putri, Iqbal, Leoni? Tapi ini jadi pertimbangan karena ada 2 orang tadi yang statementnya katanya di luar kota. Nah, ini bingung juga kita nanti. Gimana nih? Iya Pak. Gimana Putri? Kalau saya nggak ngikut aja deh Pak, gimana anaknya sama-sama. Ya, tapi kalau menurut saya dengan tim yang memang masih ada di luar kota dan jauh di sana, mungkin lebih rasional kita apa yang sudah tertulis di screen saya ini. Kayak gitu. Tapi memang bagus kalau timnya memang completely bisa ketemu offline, komunikasi baik, diarahkan oleh Kak Febrinya, ya menurut saya itu kualitasnya memang akan berbeda kegiatan tersebut kayak gitu dan apa yang saya arahkan tadi mungkin itu bisa menjadi suatu inspirasi untuk mengkustomisasi suatu cairan pembersih yang terkait dengan hand sanitizer untuk pencegahan COVID-19 ini seperti itu. Jadi
ada mengedukasinya dan mendampingi dalam pembuatan cairan tersebut, seperti itu. Kak Febri-nya punya kelompok pendampingnya berapa orang nih yang didampingi selain timnya Leoni? Ada 3 lagi, Pak. Nah, mungkin itu saja yang mungkin di inspiring-nya kayak gitu. Seperti itu. Oke? Gimana? Halo? Cukup sih, Pak, sepertinya, Pak. Ya, Leoni gimana Leoni? Leoni masih. Iya cukup, Pak, kayak gitu aja. Baik, Iqbal oke Iqbal ya? Oke, Pak. Oke. Ya nanti bisa diarahkan oleh Kak Febri-nya lah pokoknya. Terima kasih Kak Febri sebelumnya ya. Oke, demikian untuk kita pertemuannya hari ini. Nanti kita bisa lanjut di grup WA saja. Terima kasih. Liv ya. Terima kasih, Pak Maman. Maaf ganggu. Gak apa-apa, selamat Izin siang. live ya, Pak. Oke, mantap. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terus, Pak, selamat siang.